Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru yaitu statistika. Apa itu statistika? Adakah dari kalian yang sudah pernah mendengar kata-kata statistika? Ya, bagi yang belum, statistika adalah salah satu cabang dari ilmu matematika yang berkaitan dengan pengolahan data. Nah, statistika ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari karena dalam kehidupan kalau kita misal membaca koran, melihat televisi ataupun bermain game, kadang kita sering melihat data-data di mana data-data itu menunjukkan informasi yang ingin kita ketahui. Nah, itulah yang akan kita pelajari di materi statistika kelas 7. Lebih tepatnya, yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana cara mengumpulkan data. Yang kedua, bagaimana cara menyajikan data. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengolahnya atau menafsirkannya. Oke, so first let's go to materi pertama. Anak-anak, ini peta kabupaten mana ya? Ya, ini adalah peta dari Kabupaten Magelang. Cari sendiri ya, kecamatan Mungkit di bagian mana, kecamatan Muntilan di bagian mana. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar statistika, khususnya data-data yang berkaitan dengan informasi yang ada di Kabupaten Magelang. Jadi, Bu Guru mengambil data-data dari sensus penduduk 2020, kemudian statistika Kabupaten Magelang di tahun 2021, dan juga potret anak Kabupaten Magelang di tahun 2019. Oke, kita lihat di sini ada tabel. Nah, tabel ini adalah tabel yang berisi jumlah penduduk, persentase penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk berdasarkan dari hasil sensus penduduk 2020 Kabupaten Magelang. Nah, dari ini kalian bisa baca apa? Ya, kita bisa tahu informasi-informasi yang kita inginkan. Misalkan, di Kabupaten Mertoyudan itu ternyata di Kecamatan Mertoyudan ternyata merupakan kecamatan yang penduduknya paling banyak. Sementara Kecamatan Muntilan itu adalah kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling banyak. Kira-kira kenapa ya kok kepadatan penduduknya paling banyak? Ya, tentunya karena luas daerah Muntilan itu lebih kecil. Kemudian jumlah penduduknya lumayan banyak, maka kepadatan penduduknya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Mertoyudan, di mana luas wilayahnya lebih besar daripada Kecamatan Muntilan. Kita juga bisa melihat bahwa Kecamatan Kajoran itu mempunyai luas wilayah yang paling besar, sementara Kecamatan Luar itu mempunyai luas wilayah yang paling kecil. Nah, itu adalah contoh dari data-data yang bisa kita temukan atau informasi yang bisa kita temukan berdasarkan dari tabel yang ada. Nah, pertanyaannya, dari tadi kita ngomongin data itu apa sih? Kedua, gimana sih cara mengumpulkan data-data yang sesuai dengan tabel itu? Apakah ngarang atau ada caranya? Yang ketiga, gimana cara menyajikan datanya? Kalau kita punya data, cara paling mudah menyajikan data agar bisa terbaca oleh orang lain gimana? Yang keempat, gimana sih cara mengolah datanya? Jadi data-data itu bisa kita gunakan untuk apa aja? First, kita belajar data adalah informasi yang kita peroleh berdasarkan dari sumber-sumber tertentu, ya. Data ini terbagi berdasarkan jumlahnya itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Ya, jadi kita tanya langsung kayak petugas sensus itu langsung bertanya kepada masyarakat, atau untuk mengukur tinggi badan juga melakukan pengukuran secara langsung. Sementara data sekunder bagaimana? Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Caranya seperti ketika Bu Amma mencari data langsung, data-data
lewat BPS Kabupaten Magelang. Jadi Bu Ama tidak melakukan wawancara langsung atau tidak membuat kuesioner langsung, tapi bisa mendapatkan data dari BPS. Ya, itu contoh dari bagaimana cara kita mendapatkan data sekunder. Cara pengumpulan data itu ada 3, sebenarnya banyak cara ya. Ada 3 cara di sini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah dengan melaksanakan wawancara langsung. Kita tanya kepada subjeknya atau respondennya atau orang yang mau kita cari tahu datanya. Orang yang mau kita kepo datanya. Nah, yang kedua itu adalah kuesioner. Kuesioner itu artinya kita membuat sekumpulan pertanyaan, bisa dalam bentuk file atau mungkin di print dalam kertas, atau kalau zaman sekarang bisa pakai Microsoft Form atau Google Form seperti itu. Kemudian kita mintakan subjek atau responden kita untuk mengisinya. Dan yang ketiga adalah observasi atau melakukan pengamatan langsung. Jadi melihat langsung perkembangannya atau pelaksanaannya seperti apa. Nah, di sini ada 6 kejadian atau 6 data yang mau kita cari informasinya dari beberapa subjek. Menurut kalian kira-kira cara pengumpulan data yang paling efektif atau tepat dilakukan yang mana ya? Oke, kita jodohkan ya. Data kondisi suatu keluarga lebih cocok ketika dilakukan wawancara. Data tinggi dan berat badan itu lebih cocok dengan observasi karena mengukur langsung. Data pekerjaan orang tua menggunakan kuesioner. Data also belanja favorit bisa dengan melakukan wawancara. Data kemudahan siswa dalam menggunakan LKS itu lebih bagus menggunakan kuesioner agar siswa bisa menjawab dengan benar. Kemudian yang terakhir, data nilai tukar rupiah dolar itu bisa melakukan observasi dengan cara melihat perkembangannya, bisa di bank terdekat atau mungkin bisa melalui media pencari ya, seperti Chrome atau yang lain sebagainya. Oke, sekarang bagaimana cara menyajikan data? Cara menyajikan data itu banyak sekali, tapi kali ini kita akan fokus pada tabel dan diagram. Yang pertama adalah dalam bentuk tabel. Perhatikan di sini ada tabel persentase anak usia 0 sampai 18 tahun menurut kelompok umur sekolah dan jenis kelaminnya di tahun 2019 yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, tabel ini namanya adalah tabel distribusi frekuensi. Kenapa? Karena di sini kelompok umurnya itu terlihat dalam bentuk rentang usia ya, rentang usia, tidak usia 1, 2, 3, 4, tapi kelompok umur 0 sampai 4, 5 sampai 6, 7 sampai 12, 13 sampai 15 dan 16 sampai 18. Nah, karena ini mempunyai rentang, maka tabel ini dinamakan tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya ada tabel baris kolom. Nah, ini adalah tabel yang paling umum yang digunakan. Nah, di sini contohnya adalah tabel tentang jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kabupaten Magelang di tahun 2020. Di sini hanya ada satu kolom tentang pengunjung, banyaknya pengunjung atau visitor. Kemudian di sini barisnya adalah berisi bulan-bulan ya, bulan-bulan. Jadi di bulan Januari pengunjungnya 4.673. Namun di bulan April tidak ada pengunjungnya karena sedang awal kondisi pandemi COVID-19. Nah, dia akan mengalami kenaikan di bulan Juli karena sudah mulai mereda. Nah, itu adalah contoh dari tabel baris kolom yang paling sederhana. Nah, kalau di-upgrade namanya jadi tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi itu apa bedanya dengan tabel baris kolom tadi? Kalau di kontingensi, kolomnya lebih dari satu. Artinya apa? Informasi yang bisa kita dapatkan itu bisa beragam. Contoh di sini, kita bisa tahu jumlah penduduk, kita bisa tahu persentase penduduknya berapa, kemudian tahu luas wilayahnya, dan bisa kita tahu kepadatan penduduknya itu berapa untuk kecamatan-kecamatan yang terletak di Kabupaten Magelang. Nah, itu namanya tabel kontingensi. Oke, lanjut. Sekarang ke penyajian data dalam bentuk diagram. Sebenarnya ini adalah materi yang tidak asing karena sudah kalian pelajari di tingkat dasar ya. Diagram yang pertama adalah diagram garis. Nah, diagram garis ini biasanya digunakan untuk data-data yang sifatnya berkesinambungan atau kontinu. Kita ingin tahu perkembangannya seperti apa.
Contoh yang saya berikan di sini adalah curah hujan yang ada di Kabupaten Magelang selama tahun 2020. Kita bisa melihat bahwa di sini Januari curah hujannya lumayan tinggi, tapi di bulan Februari mengalami penurunan, ke Maret menurun, terus menurun tajam di bulan April. Pada puncaknya paling bawah itu curah hujan terendah di bulan Juli, kemudian sesudah bulan Juli dia akan mengalami peningkatan karena mengalami musim hujan kembali. Nah, di sini diagram garis itu bisa menunjukkan bagaimana naik turun dari suatu kondisi. Kalau di sini adalah kondisi curah hujan di Kabupaten Magelang, sangat terlihat jelas sehingga kita bisa tahu ya perkembangannya seperti apa. Selanjutnya adalah diagram batang. Nah, diagram batang ini adalah diagram yang paling familiar dan paling sering kalian temukan. Fungsinya untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Ya, contohnya seperti ini. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang tahun 1961 sampai 2020. Nah, di sini kita lihat perkembangannya ya. Oh, ternyata mengalami kenaikan. Kemudian dari tahun 2010 ke tahun 2020 kita lihat bahwa kenaikannya cukup lumayan tinggi. Nah, diagram batang itu akan mempermudah kita membaca kondisi perkembangan ya dari waktu ke waktu lebih mudah ya. Dan untuk menentukan selisih-selisihnya juga lebih mudah. Contoh lainnya di sini, ini ada suatu diagram di mana menunjukkan banyaknya perempuan dan laki-laki dalam rentang usia tertentu di Kabupaten Magelang. Jadi dengan beda warna, dengan batang yang warnanya berbeda, kita bisa melihat bagaimana perbandingan banyaknya laki-laki dan perempuan di rentang usia tertentu. Yang ketiga, nah ini diagram lingkaran. Nah, fungsi diagram lingkaran itu untuk menyajikan data tapi dalam bentuk persentase atau besar sudut. Contohnya ini, komposisi penduduk menurut generasi hasil sensus penduduk 2020. Jadi di sini data disajikan dalam bentuk persentase dan kita bisa melihat bahwa di Kabupaten Magelang di tahun ini generasi Z adalah generasi yang mendominasi alias penduduknya paling banyak dengan banyak 24,38%. Nah, ini adalah generasinya kalian. Kalian adalah generasi yang terbanyak ada di Kabupaten Magelang untuk waktu saat ini. Sementara generasi yang banyak kedua adalah generasi milenial. Kita lihat generasi eyang-eyang kita, nah ini boomer dan pre-boomer itu sudah semakin sedikit. Contoh lainnya di sini adalah diagram lingkaran perbandingan penduduk hasil sensus penduduk 2020 menurut kelompok umur. Usia produktif 15 sampai 64 tahun itu ada 69,63%. Ya. Nah, diagram lingkaran ini bentuknya bervariasi ya. Nah, ada yang bentuknya 2 dimensi seperti yang di bagian kiri dan ada yang 3 dimensi seperti yang di bagian kanan. Nah, sekarang gimana sih cara membuat diagram lingkaran? Ada contoh di sini adalah data tentang ukuran sepatu siswa, diketahui frekuensinya masing-masing ukuran. Langkah pertama ketika kita akan membuat diagram lingkaran adalah menghitung dulu total frekuensinya. Di sini total frekuensinya adalah 24. Nah, ada 2 cara untuk membuat diagram lingkaran. Bisa menggunakan persentase 100% totalnya atau nanti menggunakan sudut satu lingkaran penuh 360 derajat. Nah, masing-masing dari ukuran sepatu kita akan menentukan dulu persentasenya. Ketika di sini 2/24 kali 100%, maka nanti bisa kita hitung untuk ukuran sepatu 33 persentasenya 8,33. Seterusnya, ketika frekuensinya di sini 4, maka yang atas atau pembilangnya diubah 4/24 kali 100%. Sampai di data terakhir, nanti didapat persentase untuk ukuran sepatu 39 adalah 12,5. Nah, total dari persentase ketujuh ukuran sepatu itu jumlahnya harus 100%.
Jika tidak 100%, maka ada kesalahan dalam kalian menghitung. Nah, bagaimana dengan pembuatan diagram lingkaran tapi sudut pusat dengan sudut 360 derajat? Nah, caranya sama. Jadi di sini hanya yang membedakan adalah pengalinya 360 derajat. Kemudian di sini jumlah sudutnya itu harus 360 derajat ya. Sehingga nanti bisa kita dapatkan bahwa diagram lingkarannya seperti yang ada di bagian kanan. Ya, masing-masing ukuran bisa kita gambar pakai busur dan ukuran sudutnya juga kita ukur disesuaikan ya. Mudah ya. Oke. Lanjut, ini adalah contoh lain cara penyajian data seperti ini. Nah, ini adalah data waktu yang digunakan seseorang secara harian dalam mengakses media. 8 jam 52 menit itu untuk main internet. 2 jam 50 menit itu untuk nonton TV. Baik bisa TV biasa atau pakai streaming. 3 jam 14 menit untuk main medsos. 1 jam 38 menit untuk baca buku. 1 jam 30 menit untuk streaming lagu. 33 menit untuk dengerin radio. 44 menit untuk dengerin podcast. 1 jam 16 menit untuk main game tapi yang tidak online. Nah, ini adalah rata-rata harian penggunaan internet usia 16 sampai 64 tahun untuk masyarakat Indonesia per Januari 2021. Nah, data ini lumayan berbeda ya dari tadi, tidak pakai diagram, tidak pakai tabel, tapi penyajian ini juga membuat kita mudah untuk memahaminya. Ya, karena perkembangan zaman tentunya cara-cara menyajikan data pun akan semakin maju, semakin keren, semakin mudah dibaca, semakin variasi juga. Contoh lainnya, nah ini seperti tabel tapi bentuknya garis-garisnya itu ya agak lebih gaul gitu ya daripada yang biasanya. Nah, di sini adalah data tentang penggunaan sosial media dan aplikasi streaming video yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia per Januari 2021. Kita lihat WhatsApp adalah sosmed paling banyak digunakan. Kemudian yang kedua adalah Facebook. Itulah mengapa kebanyakan orang yang melakukan usaha akan banyak melakukan promosi di WhatsApp atau Facebook karena itu yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, untuk anak-anak remaja ya ini mainnya TikTok atau mungkin Twitter. Ya. Kemudian untuk video streaming aplikasi itu banyak menggunakan YouTube. Makanya jangan heran kalau banyak influencer Indonesia yang memiliki akun YouTube dan mereka mengupdate kegiatan mereka di sana karena itu banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia sehingga bagi mereka itu bisa menghasilkan uang. That's why data-data seperti ini itu sangat bagus karena bisa digunakan seseorang untuk menentukan usahanya, caranya biar usahanya makin sukses atau lebih laris itu seperti apa, dan bisa juga digunakan untuk mencari uang. Lanjut, nah ini cara yang lainnya juga tentang durian. Nah, durian, penghasil durian terbanyak itu di Kecamatan Candi Mulyo. Kita bisa tahu produksinya di tahun 2020 sebanyak berapa. Kemudian di sini juga ada informasi bahwa 3 produksi sayuran terbesar di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 itu adalah cabai, kobis, dan tomat. Mudah ya cara membacanya. Jadi kita tahu info tapi nggak perlu banyak tulisan. Itulah fungsi dari statistika. Sekarang kita lihat ini ada data diagram batang. Yang pertama, menurut kalian kenaikan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September sampai Oktober, benar nggak ya? Oke, jawabannya adalah benar. Ya, September sampai Oktober itu memiliki kenaikan curah hujan tertinggi. Selanjutnya, penurunan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni sampai Juli. Benar atau salah? Ya, salah ya, karena ada penurunan yang lebih rendah yaitu di bulan Februari sampai bulan Maret. Next, curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli. Gimana, benar atau salah? Yap, benar sekali ya. Yang terakhir,
Dari bulan Januari sampai Maret dan Oktober sampai Desember, curah hujan pasti di atas 300 mm. Benar atau salah? Ya, salah. Karena apa? Karena di bulan November ini curah hujannya itu di bawah 300. Oke. Itu anak-anak contoh dari cara kita membaca diagram batang. Kemudian di sini ada informasi yang akan kita ketahui nilai kebenarannya. Nah, itu salah satu penafsiran dari data yang diberikan. Nah, jadi statistika itu sangat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui informasi tentang suatu hal, kemudian dari informasi itulah kita bisa membuat keputusan atau mungkin membuat prediksi tentang apa yang sebaiknya kita lakukan. Ya, seperti tadi kaitannya dengan penggunaan media sosial, kemudian tentang banyaknya masyarakat di Kabupaten Magelang, itu tentunya akan bermanfaat baik bagi kita maupun bagi pemerintah. Oke, jadi cukup pembelajaran hari ini. Saya akhiri. See you next week. Bye-bye.